أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya wa salat tarawih, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah menyelesaikan jihad melawan hawa nafsu dengan ditandai buka, dan alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan sholat tarawih malam ke-14. Saum yang tadi kita selesaikan, saum yang ke-13. Mudah-mudahan semua amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini oleh Allah diterima sebagai amal shalih dan menjadi bekal kita kelak ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Tarbiyah atau Syahrul Riyadhah, bulan pendidikan, bulan latihan. Entah keberapa kalinya Ramadan yang kita temui pada tahun ini, maka mudah-mudahan pertemuan dengan bulan Ramadan ini kembali kita ditarbiyah, kembali kita dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu tarbiyah di bulan Ramadan ini adalah kita menciptakan suasana ketaatan di dalam rumah tangga kita. Kenapa demikian? Tentu di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain kita jarang makan bersama, bangun malam bersama-sama, semangat membaca Al-Quran di rumah barangkali jarang terjadi di antara anggota keluarga kita semua. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita rasakan suasana ketaatan, ketundukan, beribadah kepada Allah. Di saat seorang suami bangun malam untuk melakukan sahur, lebih dahulu ia bangunkan istrinya, ia bangunkan anak-anaknya. Yang mungkin jarang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Atau sebaliknya, ketika istrinya yang dahulu bangun, kemudian ia bangunkan suaminya, kemudian ia bangunkan anak-anaknya untuk bersama-sama melakukan ibadah sahur. Kemudian betapa kita merasakan bila datang waktu subuh di pagi hari, kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang dekat biasanya ke masjid bersama-sama dengan keluarga kita. Di saat kita betul-betul menjalankan puasa, kita betapa sekeluarga ini menjaga dari bentuk berbagai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya di keluarga kita, di saat bulan Ramadan di siang hari, kita terasa terjaga untuk tidak bergibah, untuk tidak mengobrolkan sesuatu yang buruk tentang seseorang. Betapa ini terasakan di bulan Ramadan.
Di saat ketika hendak kita berbuka, maka suasana kita, betapa suasana dalam beribadah. Kita menunggu maghrib bersama-sama, sudah berkumpul di meja makan. Bahkan kita sama-sama berdoa sebelum kita berbuka, karena di antara saatul ijabah yang dijelaskan oleh Rasulullah, berdoa di saat kita berbuka. Ketika terdengar azan, kemudian kita bersama-sama melaksanakan ibadah buka dengan takjil, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kita malamnya bersama-sama buka dengan suami, dengan istri, kita berangkat dulu sholat, misalnya di sini. Anak-anak dibawa dulu sholat. Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini adalah tarbiyah, pendidikan dari Allah agar suasana ini jangan berhenti setelah kita selesai melaksanakan saum Ramadan, harus terus berlanjut. Karena kita saat ini dibina, dididik oleh Allah, keberhasilan kita nanti setelah bulan Ramadan. Apakah kita sama-sama, Pak, di malam hari bersama-sama kita membangunkan anak istri kita untuk salat tahajud, ataukah tidak? Maka inilah yang menjadi pembelajaran. Ingat pada salah satu ayat Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari apa? Dari siksa api neraka. Maka di bulan Ramadan ini terasa ya sang ayah mendidik anaknya, sekalipun masih SD dibangunkan, ayo jangan kita sama-sama sahur, ayo nah kita sama-sama sahur. Kenapa? Di situ ada untuk penjagaan dirinya dan penjagaan keluarganya. Lantas apa yang Allah janjikan ketika seorang suaminya ia taat kepada Allah, seorang istrinya ia taat kepada Allah, kemudian anak-anaknya pun begitu dalam ketaatan, dalam kesolehan yang sama. Jelas dalam surah Ar-Ra'd Allah menjelaskan kepada kita dengan kabar gembira, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Begitu Allah menjanjikan kepada kita. Allah sudah sediakan jannatu 'adn, surga adn, yang surga adn itu dimasuki oleh orang yang saleh. Kemudian dia akan ditemani, dibersamai dengan siapa? Min abaihim, dengan ayah ibunya yang saleh. Wa azwajihim, dengan pasangan hidupnya. Suami akan ditemani dengan istrinya yang salehah waktu di dunia. Istrinya akan ditemani oleh suaminya yang saleh dalam surga adn. Kemudian ayah dan ibu akan ditemani oleh siapa? Wa dzurriyyatihi, oleh anak-anaknya yang saleh. Maka kebersamaan kita di dunia jangan sampai kemudian terpisah di akhirat. Yang satu ke neraka, yang satu ke surga, atau bahkan ke neraka semua. Naudzubillahi min dzalik. Kita di bulan Ramadan dididik oleh Allah agar semua anggota keluarganya menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang salehah, menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkannya. Bagaimana Allah menyatakan kemudian, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, kemudian malaikat akan masuk menyambut semua anggota keluarga yang saleh dari semua pintu surga. Mudah-mudahan tarbiyah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan, kita diwujudkan oleh Allah bahwa keluarga-keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang saleh dan salehah. Hanya perpisahan, hanya yang dimusnahkan adalah kematian.
tetapi dengan kesalehan kita akan dikumpulkan lagi bersama dalam kebahagiaan di surga. Mari kita bangun, mari kita bentuk rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.